Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih kalau ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di dalam hal yang paling biasa kita lakukan? Ya, bernafas. Dan rahasia ini, kalau kita benar-benar paham, bisa mengubah total cara kita menghadapi hidup, pekerjaan, bahkan setiap tarikan napas kita. Anda pasti pernah kan ngalamin ini. Udah direncanain mateng-mateng, udah kerja keras banting tulang, tegang banget, hasilnya malah zonk. Anehnya, kadang-kadang justru pas kita lagi santai, malah berhasil. Nah, ini dia paradoksnya yang mau kita kupas tuntas. Lihat deh perbedaannya di sini, kontras banget kan? Di satu sisi, ada usaha yang dipaksa, yang isinya cuma tegang dan khawatir. Dan ujung-ujungnya hasilnya sering nggak sepadan. Terus di sisi lain, ada yang namanya aliran alami. Kita ngerjain sesuatu dengan ringan, nikmatin prosesnya, hasilnya malah jauh lebih baik. Coba deh, jujur sama diri sendiri, kita lebih sering di sisi yang mana? Jadi intinya apa? Mungkin masalahnya bukan di kerja keras atau santainya, tapi di siapa yang ngerasa lagi ngerjain itu semua. Nah, disinilah kita akan mulai bongkar soal ilusi diri. Dengerin deh suara di kepala kita itu. Aku yang harus beresin ini. Aku yang pegang kendali. Suara inilah yang kita sebut ego. Begitu si aku ini ambil alih, semuanya jadi berat. Rasanya kayak kita sendirian di dunia ini, berjuang mati-matian buat naklukin segalanya. Dan ya, ini nih hasilnya. Kalau ego yang jadi sutradara, hidup kita isinya cuma takut gagal, cemas terus-terusan, dan ngerasa harus memaksakan kehendak. Kita jadi kejebak dalam drama yang kita ciptain sendiri. Kedengarannya familiar nggak? Oke, sekarang coba kita tantang ego ini dengan satu pertanyaan simpel. Waktu kita masih di dalam kandungan, siapa coba yang nyusun jantung kita, otak kita, paru-paru kita dengan begitu sempurna? Kita kan nggak ikut campur sama sekali, nggak ada rapat direksi di sana. Ini kan bukti nyata ya kan? Ada sebuah kecerdasan yang luar biasa banget yang bekerja di dalam diri kita. Yang jalan sendiri tanpa perlu kita pikirin. Sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari ego kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita nyambung lagi sama kecerdasan super ini? Jawabannya ternyata ada di depan hidung kita. Serius, jawabannya ada di sesuatu yang kita lakukan ribuan kali setiap hari, yaitu napas kita. Jadi, konsep kuncinya itu namanya kesadaran nol. Tapi jangan salah, ini bukan berarti kosong melompong ya. Bayangin aja, ini kayak kanvas putih bersih buat pelukis. Kanvas itu bukan nggak ada apa-apa, tapi justru sumber dari segala lukisan yang mungkin tercipta. Nah, ini penting banget buat dibedain. Kosong di sini itu bukan hampa, bukan ketiadaan. Tapi kosong di sini adalah keberadaan mutlak, sumber dari segala sesuatu yang ada, sumber yang tak terbatas. Dan ini teman-teman, ini adalah prinsip paling dasar dari penciptaan di alam semesta. Dari keheningan angka 0, tiba-tiba muncul angka 1. Dari kekosongan yang tak berbentuk, lahirlah isi dari seluruh alam semesta. Nah, disinilah keajaibannya. Prinsip penciptaan yang super keren ini ternyata nggak cuma terjadi di luar angkasa sana. Itu terjadi di dalam tubuh kita setiap detik. Waktu kita tarik nafas, kita itu seperti kembali ke kosong, menerima energi dari yang tak terlihat. Dan pas kita hembuskan napas, kita melahirkan isi, kita berekspresi ke dunia. Jadi, bisa dibilang, napas kita ini, wow, semacam jembatan sakral. Setiap tarikan dan hembusan adalah pertemuan antara dunia yang tak terlihat dan dunia yang terlihat. Antara sumber kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Kalau kita udah sadar soal ini, kita bisa mulai lihat permainan pikiran yang sering bikin kita pusing. Contohnya, yaitu pertarungan abadi antara harus taat dan mau memberontak. Jadi, kalau kita ngomongin taat yang sejati, itu bukan berarti nurut aja sama aturan secara buta loh. Ketaatan sejati itu lebih ke selaras sama realita. Kayak kita taat sama hukum gravitasi. Kita nggak lompat dari gedung tinggi karena kita selaras sama kenyataan. Ini soal kejujuran, bukan ketakutan. Coba bayangin deh analogi ini, keren banget. Ombak itu nggak pernah memberontak sama lautan. Kenapa? Ya, karena ombak nggak ngerasa terpisah dari lautan. Dia adalah lautan itu sendiri. Dia cuma bergerak, mengalir sebagai ekspresi dari lautan. Nah, pada akhirnya, kita punya pilihan kan? Kita mau pakai kacamata yang mana nih? Mau lihat hidup sebagai pertarungan benar salah taat lawan pemberontak? Atau mau melihatnya sebagai sebuah tarian pembelajaran yang indah, di mana kesadaran itu sendiri lagi belajar lewat kita semua? Oke, teorinya emang keren, tapi pertanyaannya, gimana caranya hidup kayak gini pas lagi deadline numpuk atau kejebak macet? Yuk kita bawa semua ini ke dunia nyata. Pasti ada yang mikir, loh jadi kita pasrah aja gitu, nggak ngapa-ngapain? Pertanyaan yang bagus banget.
Dan jawabannya, tentu saja tidak. Nah, ini dia kuncinya. Kita tetap bertindak kok, tapi sumber tindakannya beda. Bukan lagi bertindak karena cemas. Gimana kalau gagal, tapi bertindak dari kesadaran yang tenang? Oke, apa yang perlu dilakuin sekarang? Bedanya tuh jauh banget. Hidup itu jadi terasa lebih ringan bukan karena masalahnya hilang, tapi karena pusat kendali kita bergeser. Bukan lagi si ego yang panikan, tapi kesadaran yang tenang, yang hadir di sini dan saat ini. Jadi latihannya bisa kita mulai sekarang juga, dimanapun Anda berada. Gampang banget. Pertama, sadari aja momen ini. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Kedua, nikmati napas Anda. Rasain udaranya masuk, rasain keluar. Dan ketiga, setiap kali bernapas, izinkan diri Anda untuk kembali ke nol, kembali ke sumber ketenangan di dalam diri. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Bagaimana kalau ternyata semua asumsi kita soal perjuangan itu keliru? Bagaimana jika hidup dengan segala keindahannya bukanlah sesuatu yang harus kita rebut dengan susah payah, tapi sebuah anugerah yang hanya perlu kita terima dengan setiap tarikan napas kita?